bersama saya Muhammad Dafa sebagai fasilitator Forum Anak Kabupaten Agam. Nah, pada podcast kita kali ini, tema podcast kita mengangkat sehat sejak dini, cerdas menjaga kesehatan, aktif menjadi peserta JKN. Nah, teman-teman sekalian yang berada di luar Kabupaten Agam maupun berada di Kabupaten Agam, pada kesempatan kali ini podcast kita menghadirkan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu ada narasumber kita dari BPJS Kesehatan Kabupaten Agam, yaitu Ibu Yosi Susvita. Selanjutnya ada Dr. Rafner Indra SPA, dokter spesialis anak, Rumah Sakit Rizky Bunda Lubuk Bason. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, podcast kita ini berkaitan dengan rangkaian acara atau peringatan Hari Anak Nasional yang telah diperingati pada tanggal 23 Juli lalu. Dan memperkenalkan narasumber kita yang tentunya sangat menginspirasi kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita bahas tema kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sebelum kita melakukan pembahasan tema lebih lanjut, kita kenalkan dulu nih narasumber-narasumber yang sudah hadir bersama aku. Oke, untuk pertama mungkin Ibu Yosi mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu pada di hadapan podcast kita pada kali ini. Bu mungkin bisa sebutkan nama, tempat tinggalnya, terus asal instalasinya dari mana. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ayah. Silakan dari Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak dan generasi muda tahun 2025. Perkenalkan, saya Yosi Susvita. Alhamdulillah dipercaya sebagai Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Agam. Saat ini berdomisili di Kabupaten Agam, tepatnya di Lubuk Manggindo. Kemudian asalnya dari instansi BPJS Kesehatan. Salam kenal semuanya. Halo Bunda Yosi ya. Oke, halo Bunda Yosi. Selanjutnya dengan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafner Indra, dokter anak di Universitas bertempat tinggal di Rumah Sunda di Oke, pada kesempatan kali ini aku ditemani oleh dua narasumber kita, teman-teman. Tegas lagi ada Bunda Yosi sebagai Kepala BPJS Kabupaten Agam, dan yang kedua ada Dr. Rafner Indra sebagai dokter spesialis anak Rumah Sakit Rizky Bunda. Oke, kita langsung aja bahas nih teman-teman, yang sangat menarik sekali. Tentunya pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing nih sama Ayah dan Bunda tentang tema kita, tentunya cerdas menjaga kesehatan, aktif menjadi peserta JKN. Oke, pertama aku mau melemparkan pertanyaan dulu nih kepada Bunda Yosi. Bunda, boleh mungkin Bunda jelaskan lebih dahulu nih secara umum apa itu BPJS Kesehatan dan apa itu program JKN nih Bunda, karena mungkin teman-teman kita yang di rumah belum tahu nih Bunda apa itu BPJS Kesehatan, apa itu JKN, dan seberapa penting sih bagi anak-anak sebenarnya BPJS Kesehatan dan JKN itu Bunda. Oke, mungkin saya jelaskan. Baik, ini kalau yang BPJS Kesehatan itu ya, itu adalah suatu lembaga atau badan hukum publik di mana pertanggungjawabannya itu langsung kepada Pak Presiden dalam hal penyelenggaraan jaminan yang namanya tadi program jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini dia mengeluarkan namanya tadi programnya. Programnya itu program jaminan kesehatan, di mana program ini salah satu istilahnya nawacita presiden kita, di mana istilahnya masyarakat itu diberi kepastian jaminan perlindungan khususnya dalam hal kesehatan gitu. Nah, ini penting banget ini bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya sesuai amanat Undang-Undang tahun 45, bahwasanya itu ditegaskan bahwa dan dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia atau yang ada di Indonesia Raya ini, kita mendapatkan istilahnya layanan dasar, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan yang namanya jaminan sosial, termasuk ke dalamnya itu jaminan kesehatan, seperti itu. Oke Bunda. Nah, aku juga mau tahu nih Bunda, sebenarnya siapa saja sih yang bisa menjadi peserta JKN untuk BPJS Kesehatan ini, dan pentingnya menjadi peserta aktif itu bagaimana sih Bunda? Kalau untuk kepesertaan siapa aja sih yang berhak ya, untuk yang menjadi kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, gitu, seluruh rakyat Indonesia itu berhak menjadi peserta JKN, termasuk ke dalamnya juga warga negara asing yang udah berdomisili di Indonesia kita gitu. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan seperti
Oke, Harus baik, selalu terima kasih Dinda. Nah, jadi teman-teman, untuk peserta JKN ini itu semuanya terlibat ya teman-teman, baik dari mulai anak, orang tua, bahkan orang yang dari luar negeri pun ya Bunda yang sudah berdomisili di Indonesia itu bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dan tentunya jaminan kesehatan ini sangat penting sekali karena udah tertuang dalam amanat Undang-Undang 45 ya Bunda tentang layanan dasar jaminan kesehatan. Oke, nah selanjutnya nih kita mau ngobrol dulu sama ayah kita sebagai dokter spesialis anak nih tentang menjaga kesehatan anak dan remaja sejak dini. Nah, pertanyaan yang mau dapat tanyakan itu berkaitan tentang ini ya. Kenapa menjaga kesehatan itu harus dimulai sejak kecil? Kemudian apa saja tantangan kesehatan yang dihadapi anak dan remaja saat ini ya? Terima kasih. Menjaga kesehatan dari sedini mungkin ya, dari mulai usia paling kecil itu sangat penting. Oleh karena contohnya dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup dengan pola makan yang sehat ya, dan yang seimbang, kemudian aktivitas fisik yang cukup itu saja, kemudian tidur yang cukup. Jadi nggak cukup hanya makan, tidur malam pun harus cukup terutama bagi anak dan remaja. Terutama bagi bayi-bayi atau anak yang sedang bertumbuh itu tidur malam sangat dibutuhkan. Kemudian tentu saja dengan pola makan yang sempurna, yang sehat, tidur yang cukup, aktivitas fisik yang cukup akan menjamin tumbuh kembang yang sempurna untuk anak dan remaja. Tumbuh kembang sempurna akan berdampak pada masa depan belajar dan bekerja di kemudian hari pada masa remaja ataupun dewasa muda. Itu barangkali yang perlunya menjaga kesehatan sejak dini. Oke, berarti tumbuh kembang anak itu sangat penting sekali kita jaga dari sejak dini ya. Makanya dari itu kesehatan itu harus dilakukan sejak dini karena berkaitan sekali dengan nanti dengan bagaimana masa depan si anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang lebih baik ke depannya begitu ya. Kemudian Dava mau tahu nih ya, apakah remaja jika terkena penyakit serius? Satu lagi tertinggal dari jawaban yang belum tantangan itu. Iya, tantangan. Tantangan itu sebenarnya banyak untuk anak dan remaja. Yang pertama masalah gizi. Masalah gizi, tantangan yang paling populer sekarang adalah gizi buruk dan stunting. Itu tantangan yang paling populer saat ini. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, itu akan merupakan fundament dari kehidupan anak masa depan. Jadi pola makan yang atau gizi yang seimbang mulai dari masa dalam kandungan ya sampai masa bayi, masa anak. Kemudian masalah kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental merupakan tantangan juga bagi anak dan remaja karena terutama remaja ya, anak besar dan remaja itu sangat rentan terhadap stres. Baik itu tekanan akademik ya, di sekolah atau tempat kuliah misalnya, atau tekanan dari keluarga atau lingkungan, atau bullying segala macam itu masuk tantangan yang perlu diperhatikan. Kemudian tentang berikutnya masalah penyakit menular dan tidak menular. Ya. Penyakit menular ya penyakit yang bisa dicegah dengan usaha tentunya ya. Penyakit macam penyakit menular yang paling populer dan paling banyak pada anak itu diare dan penyakit infeksi saluran napas ya. Dan kemudian penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kemudian penyakit tidak menular, bukan tidak mungkin anak-anak dapat penyakit yang seperti penyakit orang dewasa, kayak diabetes atau penyakit kolesterol tinggi misalnya. Nah, pada usia yang sedini mungkin kalau pola makannya tidak bagus, ya. Kemudian tantangan berikutnya perilaku berisiko. Perilaku berisiko itu seperti merokok, ya, minum alkohol atau kecanduan zat adiktif. Ya. Kemudian perilaku seksual yang tidak sehat, ya, perilaku seksual yang berisiko.
Itu merupakan tantangan yang perlu atau tantangan yang dihadapi oleh anak dan anak. Berarti tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi ya. Ya. Oke. Kemudian boleh tambah lagi. Oke, boleh ya. Semakin banyak semakin banyak juga. nih, Kemudian teman-teman. kecelakaan gitu ya. Kecelakaan karena dengan berkembangnya banyaknya kendaraan bermotor, itu tantangan juga. Kemudian bisa kekerasan fisik misalnya dari keluarga atau dari lingkungan bisa. Ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah aktivitas fisik. Ya. Kecenderungan sekarang adalah anak-anak itu atau remaja lebih banyak duduk dibanding aktivitas. Gadget ya. Banyak duduk itu sangat risiko. Ya, barangkali demikian ya. Oke, baik Ayah. Tadi Dava sudah menyimpulkan beberapa tantangan yang sangat berat sekali ya tentunya yang harus dihadapi oleh usia anak. Nah, pada saat sekarang ini Dava mau bertanya nih Ayah. Ini kan ada tentang mental health ya Ayah. Dan tentunya mental health ini sangat rentan sekali bagi anak-anak di usia seperti Dava. Apakah mental health ini juga berkaitan sekali dengan kesehatan fisik anak jika mental health ini tidak dihimbau gitu ya, tidak diberikan pencegahannya begitu ya? Apakah ada buat akibat yang lebih fatal dari dari kesehatan lainnya atau bagaimana ya? Tentu ya. Kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik ya, termasuk kesehatan mental. Kesehatan mental itu yang saya sebutkan tadi ya, pencetusnya itu adalah stres dari luar biasanya, tekanan akademik di sekolah maupun di rumah, oleh orang tua atau bullying ya, kemudian kecanduan media sosial misalnya, itu masuk dalam kesehatan mental. Jadi menjaga dari awal ya tumbuh kembang anak itu bukan hanya fisik, juga mentalnya. Ya, karena itu kesehatan fisik dan kesehatan mental merupakan suatu rangkaian yang bisa dipisahkan. Jadi teman-teman, pada dasarnya setiap anak ini mempunyai dua kepribadian, yaitu di mana seorang anak bisa menjadi kepribadian yang sesuai dengan yang ia harapkan, dan ada kalanya nih teman-teman pribadinya itu sesuai dengan tidak diharapkan, di mana itu tuh tadi sesuai dengan yang Ayah sebutkan, ada tekanan dari lingkungannya, tekanan dari akademiknya, sehingga membuat anak tidak bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya nih teman-teman. Dan pada saat sekarang ini tentunya orang tua belum mengetahui secara betul ya tentang mental health ini, karena istilah baru mungkin ya bagi kaum ibu-ibu nih ya yang berada di rumah gitu, karena pada dasarnya jarang sekali ada yang bisa membahas secara serius tentang mental health terhadap anaknya gitu. Kemudian Dava juga tertarik tentang tumbuh kembang anak itu juga berkaitan dengan gizi. Nah, menurut Ayah tentang adanya program makan bergizi gratis, apakah itu bisa menunjang untuk tumbuh kembang anak dan bisa terpenuhi untuk gizi anak begitu Ayah? Karena kan sekarang lagi rame-ramenya nih Ayah tentang program dari presiden kita makan bergizi gratis begitu Ayah. Dan apakah ada kaitannya tentang mencegah stunting Ayah? Boleh lebih banyak? Ya, stunting itu sebenarnya Ayah mungkin boleh menghadap ke sana ya. Stunting itu risiko stunting itu pada umur di bawah 3 tahun sebenarnya. Ya kalau makanan gratis kan itu sekolah. Oh iya. Sekolah, usia sekolah. Itu nggak ada hubungan dengan Berarti stunting. pada 1000 hari pertama itu yang paling penting. Iya. Itu intinya stunting itu penanganannya di bawah 3 tahun. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya udah kayak Dava ya dapat makanan gizi gratis itu cuma kayak penambahan asupan Ya, gizi aja berarti. iya dapat makan aja. Oh, dapat makan aja, kenyangnya aja berarti ya dapat ya. Oh gitu. Oke. Jadi Ya jelas teman-teman, bayar lagi makan siang. iya, karena banyak sekali nih ya pas Dava di sekolah nih kayak teman-teman Dava bahas ada makan gizi gratis, ini bisa loh untuk mencegah stunting, dan Dava pun kayak sebagai anak yang memang forum anak juga fokus membahas stunting Ayah. Kebetulan Dava juga sedikit paham tentang apa itu stunting gitu kan Ayah. Jadi pas teman-teman Dava bilang itu bisa mencegah stunting, jadi Dava langsung kayak
kan kita udah dewasa, ngapain bisa terkena stunting? Yang terkena stunting itu anak yang 1000 hari pertama pas orang tuanya mengandung itu kan bunda dan ayah. Nah jadi palingan nanti makanan bergizi itu cuma memenuhi gizi kita sebagai anak aja gitu, bukan untuk mempengaruhi kondisi stunting gitu ya. Jadi tolong ya teman-teman yang berada di rumah, bahwasanya program makanan bergizi Pak Prabowo itu bagus, cuma itu bukan untuk mencegah stunting bagi kita yang udah dewasa begitu. Supaya kepintas ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk hemat aja ya. Hemat itu. Oke. Lanjut nih, kita mau bahas lagi tentang layanan kesehatan ya teman-teman, karena ini sangat penting sekali ya teman-teman pada era saat sekarang ini. Oke, Bunda, apa saja sih manfaat JKN bagi anak-anak dan remaja? Kemudian apa dampak jika status JKN tidak aktif nih Bunda? Kalau kita bilang manfaat ya, tentunya anak-anak Indonesia serta generasi muda itu sudah pasti terlindungi jaminan kesehatan, istilahnya itu perlindungan, investasi masa depannya. Bagaimana kadang-kadang nih remaja sekarang nih mikir ya, saya masih sehat, saya masih kuat, tapi kita nggak tahu kapan sakit itu datangnya gitu. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita besok udah sakit gitu kan. Makanya dengan adanya program JKN ini, remaja itu sudah terlindungi. Jadi ketika dia sakit, dia gampang hanya datang ke fasilitas kesehatan, tunjukkan kartunya atau KTP-nya atau identitas. Kalau anak-anak itu kartu identitas anak ya, itu dia mendapatkan jaminan kesehatan, dia udah dapat mengakses layanan kesehatan. Jadi itu sangat penting. Dan itu pun kalau kita lihat dampak ya, kalau seandainya apabila kartu JKN kita nonaktif ya, kalau dia nonaktif, tentunya pasti kita tidak akan mendapatkan layanan kesehatan. Wow, sangat berisiko sekali. Iya, kalau di fasilitas kesehatan kita nggak dapat layanan kesehatan. Kalau bagi orang-orang dewasa ya, anak-anak generasi muda sekarang kan ada berkendara ya, menggunakan motor ya. Kalau di kepolisian pasti mengurus SIM namanya ya. Nah, apabila kartu BPJS kesehatannya tidak aktif atau kartu JKN-nya tidak aktif, maka dia tidak akan bisa mendapatkan SIM tadi. Dia tidak bisa mengurus SIM atau memperpanjang SIM. Berarti salah satu syarat dalam ngurus. Iya, BPJS kesehatan sudah dipersyaratkan gitu. Kemudian dalam hal pengurusan SKCK, kemudian juga dalam hal istilahnya di sekolah-sekolah itu ya, sekolah kedinasan itu sudah mempersyaratkan BPJS kesehatan. Jadi sangat berdampak apabila tidak aktif kepesertaan JKN-nya gitu ya. Oke. Berarti bagi kita yang berada di rumah, Bunda, kayak misalnya di rumah, bagaimana sih kita mengetahui jika status aktif sebagai peserta JKN itu bagaimana, Bunda? Apakah kita aktif ya? Caranya bagaimana? Biasanya ini kita sudah menggalakkan namanya program istilah digitalisasi ya, pasti generasi muda dasar. Iya, kita sudah ada aplikasinya, namanya aplikasi Mobile JKN. Kita bisa cek melalui aplikasi itu apakah kartu kita aktif atau tidak. Di rumah pun kita udah bisa ada jaringan internet ya. Kita juga bisa membuka web portalnya BPJS Kesehatan. Kemudian juga kita punya WA ya, kita bisa juga melalui WhatsApp untuk ngeceknya, melalui istilahnya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Di sana itu bisa ada kita mendapatkan informasi, kita mengurus administrasi cukup di rumah saja, jadi tanpa repot-repot. Nah, ujung-ujungnya kalau memang tadi kita tidak punya HP, tidak punya jaringan internet, artinya memang harus datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mencek keaktifannya atau tidak. Oke, jadi teman-teman bisa nih teman-teman bagi yang berada di rumah ataupun teman-teman yang sekiranya Gen Z ini terkenal dengan mager ya, udah malas gerak yang kayak ayah tadi. Jadi teman-teman bisa cek di aplikasinya Mobile JKN dan teman-teman bisa mencek apakah teman-teman sebagai peserta aktif atau tidak. Kemudian Bunda, yang paling menarik itu kayak dapat informasi nih Bunda, misalnya dalam satu keluarga itu kan ada 6 orang anggota keluarga Bunda, tapi nanti yang aktif itu atau yang keluar BPJS-nya cuma 4 dari 6 itu Bunda, itu ada masalah apa tuh? Jadi kita lihat dulu nih jenis kepesertanya apa gitu ya. Di dalam peraturan apa istilahnya itu di dalam Perpres 82, kepesertaan JKN itu kita bagi dua, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau seandainya pesertanya yang gratis tadi bisa jadi tadi kan 2 orang baru terdaftarkan, tapi di dalam amanat Perpres tersebut itu wajib didaftarkan 1 kakak. Bisa jadi tadi keterbatasan pemerintah daerah dalam hal penganggaran masyarakat tidak mampu. Itu khususnya bagi yang gratis. Kemudian kalau yang tadi berbayar, nah kepesertaan kan terbagi 2 yang berbayar. Kalau yang berbayar ini
termasuklah kita yang pegawai swasta, PNS itu menjamin 3 orang anak. Jadi kepesertaannya itu terdaftarnya itu jamnya 3 orang. Anak keempatnya itu tidak kita daftarkan, tetapi dia bayar umum, istilahnya dia bayar mandiri. Nah, ada lagi segmennya pesertanya yang bayar iuran sendiri, namanya peserta mandiri begitu. Oke, jadi teman-teman bagi yang misalnya dalam satu kakak belum terdaftar nih teman-teman jadi anggota BPJS, teman-teman jangan khawatir ya Bunda, karena itu tergantung dari penganggaran oleh pemerintah daerahnya. Kita bisa mendaftarkan diri juga sebagai peserta mandiri, jangan tunggu didampingi sama pemerintah daerah gitu. Berarti ya. kita juga bisa mendaftar sebagai anggota JKN mandiri ya. Iya. Oke, menariknya nih Bunda. Sebelum Bunda podcast bersama Forum Anak Kabupaten Agam ya Bunda, apakah BPJS Kesehatan ini aktif untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah atau komunitas anak atau remaja lainnya Bunda? Kalau aktif kita itu sudah cukup aktif ya, karena di BPJS Kesehatan itu tidak hanya datang ke sekolah, tidak hanya sosialisasi, tidak hanya mobile customer service ya, kalau kita istilahnya datang ke berkunjung gitu ya. Malah sekarang ini BPJS Kesehatan sudah mengarah tadi ke konten-konten digital. Jadi sudah ada TikToknya BPJS Kesehatan, sudah ada Instagramnya BPJS Kesehatan, ada Ask the Expert of dari BPJS Kesehatan. Jadi nggak harus istilahnya kita tidak ada lagi nih selalu berkunjung gitu, tetapi bisa juga mengakses atau melihat digitalisasi itu istilahnya peningkatan pemahaman kepesertaan BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita yang datang, tetapi peserta itu bisa melihat tadi melalui media sosial gitu. Ada Facebooknya BPJS Kesehatan juga gitu. Oke, berarti pada saat sekarang ini teman-teman BPJS Kesehatan ini sudah memanfaatkan teknologi sebagai ajang untuk sosialisasi dan pemberitahuan edukasi langsung kepada masyarakat ya Bunda. Tidak harus terjun secara langsung ya Bunda. Karena kalau misalnya kita terjun secara langsung berarti membutuhkan waktu, biaya, tenaga ya. Ada effort yang lebih. Iya, berarti ini alternatif lain yang bisa memudahkan untuk mensosialisasikan BPJS ya Bunda. Dan kita ini mungkin Dava, karena kita adanya digitalisasi ini, kita malah mempermudah peserta BPJS Kesehatan, di mana peserta BPJS Kesehatan itu bisa mengakses dengan cepat gitu. Cepat, jadi istilahnya tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, tadi mager-mager daftar BPJS Kesehatan, nggak harus datang ke kantor, tapi lewat Pandawa aja pakai handphone udah bisa kita daftarkan diri. Mau pindah fasilitas kesehatan lewat handphone bisa didaftarkan seperti itu. Oke Bunda. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Ayah nih Ayah, berkaitan tentang gaya hidup sehat anak muda dan lingkungan JKN. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa dampaknya kalau anak terlalu lama main gadget atau kurang gerak? Kemudian yang kedua, tips dari Ayah supaya bisa hidup sehat tanpa ribet gitu ya. Ya, ini termasuk tantangan yang saya sebutkan tadi juga. Iya. Terlalu lama terlalu gadget. banyak main gadget, terlalu banyak dulu, ya akibatnya ujungnya obesitas pada anak. Ya, obesitas bisa lemaknya tinggi dalam darah, macam-macam seperti penyakit orang dewasa, atau penyakit orang dewasa itu timbul lebih cepat ya pada usia muda misalnya. Pada usia dewasa muda udah dapat penyakit-penyakit yang seperti penyakit orang dewasa gitu. Kemudian apa lagi? Tips praktis supaya bisa hidup sehat tanpa Tips ribet. praktis ya, tips praktis mungkin yang pertama itu pola makan yang seimbang ya, pola makan yang seimbang, gizinya cukup, artinya protein cukup ya, kebanyakan manusia itu kurang protein ya, Karbohidrat yang banyak. karbohidrat yang banyak, termasuk anak dewasa muda pun kebanyakan kurang protein. Jadi kebutuhan protein anak itu 1,5 gram per kilo per hari ya, rata-rata begitu segitu ya. Kalau anak berat 10 kilo, kebutuhan proteinnya itu sekitar 15 gram. Kalau kita ukur protein satu biji telur itu, satu butir telur, proteinnya itu 5,5 gram ya. Kalau anak berat 10 kilo, kalau dia makan telur aja, sumber proteinnya telur aja, berarti kebutuhan proteinnya 3 telur setiap hari ya. Telur inti atau telur ayam, bukan telur puyuh ya. Pertama, pola makan seimbang ya, pola gizi yang seimbang. Tentu saja minum juga harus cukup ya, untuk supaya sehat. Yang kedua, kurangi
makanan siap saji. Nah, semaksimal mungkin, ya. Hindari semaksimal mungkin. Sesekali bolehlah, ya. Tapi jangan sering-sering, ya, karena itu tidak bagus. Kemudian aktivitas fisik yang memadai, ya. Masuk olahraga bagi remaja atau anak-anak kecil, ya main di luar rumah lah, jangan main gadget di dalam rumah. Main di luar rumah, ya. Suruh anak itu main di luar rumah. Main di luar rumah anak pasti aktivitas fisik, nggak mungkin nggak, ya. Kemudian tidur Tidur yang cukup. seperti saya bilang sebelumnya, tidur yang cukup, ya. Karena tidur itu penting untuk pertumbuhan, ya, terutama anak sedang bertumbuh. Karena hormon pertumbuhan itu diproduksi pada waktu tidur malam, ya. Kalau tidur malamnya kurang, ya hormonnya diproduksi tidak cukup. Kemudian yang terakhir, kurangi waktu layar HP, TV, game dan sebagainya. Itu akan mengganggu pola tidur, mengganggu konsentrasi, mengganggu interaksi sosial. Ya, ada satu kasus, anaknya datang ke saya, ibunya membawa anaknya nggak mau tidur, anak masih kecil, masih di bawah setahun. Anaknya ke siapa itu? Tidak. Ibu main apa enggak sampai anaknya tidur anaknya? Iya, sama aja. Ya. Nah, waktu layar itu masuk waktu layar. Ya. Oke, berarti ternyata tips praktis supaya hidup sehat ini sebenarnya gampang teman-teman, tapi kita aja yang jarang melakukannya gitu. Seperti kayak mengurangi bermain HP ini adalah suatu hal yang sebenarnya lumrah gitu, kayak mudah untuk dilakukan, tetapi orang tidak bisa untuk melakukannya secara konsisten begitu ya Bunda dan Ayah. Jadi teman-teman mungkin bisa nih mengurangi waktu bermain HP, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tidak terlalu banyak memakan makanan yang siap saji. Oke, lanjut nih Bunda, ke Bunda pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga pola hidup sehat sambil tetap bijak menggunakan JKN begitu Bunda? Tentunya tadi seperti yang disampaikan dokter ya, dokter Abdur juga itu kan, bagaimana kita hidup sehat tentu udah dijelaskan sama dokter, tapi kami sebagai duta BPJS Kesehatan ya, istilahnya menyampaikan kepada generasi muda nih bahwasanya JKN ini penting untuk apa? Investasi untuk diri kita, investasi kesehatan kita. Sakit itu berbiaya mahal. Kita harus tahu dulu, kita harus dulu melindungi diri kita, memastikan kita nanti kalau kita sakit atau terjadi kecelakaan atau bagaimana gitu ya, kita sudah terlindungi gitu. Jadi itu sih yang saya tekankan, bahwa untuk kedepannya seyogianya generasi muda lebih berpikir lagi bahwasanya jangan mentang-mentang kita sehat, kita kuat, kita masih muda, tapi tidak menjaminkan diri kita ke JKN. Oke, jadi istilahnya jangan takabur ya. Jangan takabur ya. Banyak ini dokter Rafna tadi bilang ya, anak usia muda ada juga yang terkena diabetes. Memang betul. Sakit itu berbiaya mahal. Contohnya tadi banyak kita menjamin anak-anak generasi muda itu sudah cuci darah, sudah ada yang hemodialisa, sudah ada yang namanya istilahnya gagal ginjal, ada yang transplantasi, gitu. Udah ada yang kita jaminkan BPJS Kesehatannya. Jadi buat generasi muda, seperti yang dokter Raffi sampaikan juga kan, jaga kesehatan ya dokter ya, karena memang JKN ini tidak hanya sebagai ladang untuk investasi, oh gampang ini, tapi kita tidak jaga kesehatan, bukan begitu. Tetapi dengan adanya JKN ini istilahnya investasi kita untuk melindungi atau memproteksi diri kita. Baik. Oke teman-teman, jadi nih teman-teman, aku sedikit mention dari kata-kata Bunda bahwasanya pentingnya menjaga kesehatan itu adalah suatu investasi bagi kita di kemudian harinya teman-teman. Kalau misalnya sekarang generasi muda sudah banyak penyakit yang ginjal, cuci darah, lalu bagaimana generasi emas tahun 2045 akan kita wujudkan nih teman-teman? Karena kan tonggak estafet generasi muda ini akan diwujudkan melalui generasi emas di tahun 2045 ya Bunda. Jadi teman-teman sekalian yang berada di rumah nih, boleh untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting dan memprioritaskan kesehatan teman-teman masing-masing nih. Oke, ini untuk statement penutup kita pada sesi kali ini nih Bunda dan Ayah. Mungkin Dafa bisa meminta Bunda terlebih dulu ya, Bunda
Dan lebih dahulu untuk refleksi dan ajakan nih Bunda, bagaimana Bunda bisa meyakinkan bahwa generasi muda ini adalah investasi besarnya bangsa Indonesia di kemudian hari gitu. Baik, bagi generasi muda, ayo jangan malas gitu ya, jangan malas kita mencari informasi mengenai BPJS Kesehatan, karena apa? Generasi muda ini juga akan membantu yang tua-tua gitu ya. Kalau yang tuanya tidak dapat terinformasi, maka generasi muda lah yang menginformasikannya. Segeralah daftar BPJS Kesehatan, kemudian jangan malas untuk tadi menjaga kesehatannya gitu, seperti itu. Oke, dilanjut dengan ayahnya. Oke, jagalah kesehatan sedini mungkin ya, jaga kesehatan sedini mungkin. Karena walau bagaimanapun, kalau sakit ya, kalau sakit itu akan menguras dana, tenaga dan waktu. Ya, kalaupun ditanggung BPJS dan kamu cuma dana, ya, nah, tenaga dan waktu tetap merugi kalau sakit. Ya, kemudian dengan menjaga kesehatan sedini mungkin akan menjamin tumbuh kembang yang sempurna dan menjadi generasi yang berkualitas di kemudian hari. Oke, nah jadi teman-teman pada kesempatan podcast kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya menjaga kesehatan itu adalah suatu hal yang penting sekali khususnya bagi generasi muda, dan tentunya teman-teman menjadi peserta JKN aktif juga merupakan suatu investasi besar bagi kita, karena kita nggak tahu penyakit itu kapan datangnya, di mana datangnya, dan umur berapa datangnya ya Bunda. Jadi memang butuh sekali teman-teman untuk perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan diri kita masing-masing. Kemudian ya teman-teman, yang paling menarik, teman-teman juga sebagai generasi muda yang melek akan teknologi juga bisa mengunduh aplikasi mobile JKN dan bisa mengakses informasi-informasi layanan kesehatan seputar BPJS Kesehatan, seputar bagaimana cara mendaftar BPJS sebagai mandiri atau gratis begitu. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lagi untuk didaftarkan gitu, karena sekarang kita sudah zaman teknologi, sudah bisa untuk mandiri ya Bunda. Oke, nah Dava juga mengucapkan terima kasih Bunda dan Ayah karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk bisa membersamai podcast kita pada kali ini, dan tentunya kami sangat senang sekali nih bisa kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali, dan tentunya forum anak lain juga jarang nih kedatangan tamu seperti Ayah dan Bunda begitu. Dan kami juga menyampaikan nih Ayah dan Bunda bahwasanya forum anak siap untuk berkontribusi aktif menjadi agen pelopor atau agen perubahan dalam menyuarakan layanan kesehatan bagi generasi muda, dan menyuarakan seperti yang Ayah bilang tadi untuk menjaga kesehatan bagi generasi muda. Dan forum anak juga aktif nih untuk menyuarakan hal ini melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti tentang edukasi gizi tadi Ayah, kemudian tentang edukasi yang Bunda bilang tadi bahwasanya penyakit itu memang tidak datang secara tiba-tiba, tidak datang dengan waktu yang telah ditentukan, tetapi secara tiba-tiba. Dan itu fokus utama kami memang akan dilakukan kepada sekolah, kemudian panti asuhan dan teman-teman strategis yang banyak anak lainnya begitu Bunda. Oke teman-teman yang di rumah, mungkin sekian dulu podcast kita pada kali ini. Karena pada dasarnya teman-teman, kesehatan itu adalah suatu aset yang sangat berharga bagi pribadi kita masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya kesehatan tidak kita jaga, bagaimana generasi muda Indonesia tahun 2045 akan kita wujudkan. Oke, selamat menjalankan aktivitas kembali nih teman-teman, dan Ayah Bunda semoga berkenan lagi untuk datang ke podcast Forum Anak Kabupaten Agam yang selanjutnya. Terima kasih sudah diundang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.